yang menjadi jaga kesehatan, kita semua bisa jalani semua ini. Perawat berjuang tanpa lelah, tanpa pamrih, hanya menginginkan pasien sehat dan bisa kembali kepada keluarga. Karena menjadi perawat adalah kebahagiaan, dan apapun yang kita lakukan adalah merupakan sesuatu yang membuat kita menjadi bermanfaat buat orang lain. Ya, pesan Ibu, semoga mahasiswa dan mahasiswi yang Ibu sayangin bisa menjadi perawat profesional yang menerapkan nilai-nilai Islami dalam memberikan asuhan keperawatan klien dan keluarganya, dan juga bisa memberikan asuhan keperawatan kepada pasien tanpa memandang suku, bangsa, serta agama. Saya sangat berharap mahasiswa yang lulus dari PSIK UIN Jakarta bisa menjadi perawat yang bisa memberikan manfaat kepada orang ataupun masyarakat sekitar, yang melaksanakan dengan penuh keikhlasan dan juga dengan hati yang baik, dan juga memberikan perawatan yang profesional. Dan saya yakin dengan demikian Anda bisa bersinar dimanapun Anda berada nanti. Banyak sekali ya kesan-kesannya ya. Jadi mulai dari mahasiswa yang berasal dari bermacam-macam suku, kemudian yang berbeda latar belakang sekolah, mulai dari madrasah, pesantren, dan sekolah umum. Ya terus terang Ibu juga banyak belajar dari kalian gitu. Jadi selama 15 tahun itu Ibu sangat bangga dengan prestasi-prestasi mahasiswa ya. Ya, mulai dari berbagai macam lomba, tentu saja ini mengharumkan nama PSIK UIN Jakarta. Kemudian juga pencapaian lainnya seperti ujian kompetensi yang hampir selalu lulus 100%. Kemudian juga mendapatkan nilai UKOM yang tertinggi. Puncaknya adalah mendapatkan pekerjaan di rumah sakit, baik itu di rumah sakit negeri, rumah sakit swasta, ataupun di luar negeri. Dan lebih bangga lagi karena banyak pasien-pasien yang dirawat oleh mahasiswa UIN Jakarta sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh. Selama beberapa tahun saya mengajar di PSIK UIN Jakarta, kesannya mahasiswanya sangat luar biasa dalam keaktifan, kepandaian, dan dalam semua aspek yang merupakan kebanggaan bagi kami semua. Dan selama menjadi pendidik di PSIK UIN Jakarta, membuat saya menjadi lebih semangat, kemudian menjadi lebih tampak muda karena bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang masih muda-muda, dan juga tentu berlainan dengan pelayanan selama mendidik, menghadapi berbagai tipe mahasiswa yang sangat unik, sehingga saya pun berusaha untuk menjadi unik, yang sehingga bisa mendampingi mahasiswa hingga selesai dengan sangat baik. Perawat sedang berada di kondisi yang sangat luar biasa, mendapatkan tantangan. Kenapa? Karena 1 tahun lebih kita menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi, bekerja ekstra menggunakan APD. Profesi yang perannya sangat vital dan profesionalitasnya itu terlihat saat ini dan nggak bisa dipandang sebelah mata. Tahun 2020 saat ini tenaga kesehatan, salah satunya perawat, menjadi garda terdepan untuk pelayanan terkait dengan pandemi saat ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan sistem organisasi perawat di Indonesia juga memiliki undang-undang keperawatan. Nah, inilah yang kemudian menjadi kekuatan untuk perawat saat ini. Menurut saya, skripsi itu mungkin sebagai mahasiswa dan juga saya dahulu, saya menganggap bahwa skripsi itu adalah tantangan terbesar
bisa di akhir kuliah. Tetapi buat adik-adik sendiri, jangan pernah berpikir bahwa skripsi itu beban. Jalani skripsi itu dengan enjoy, jangan sampai kalian stres. Karena kalau misalkan kalian dari awal udah stres, otomatis kedepannya kalian juga bakal ngerasa terbebani dan ngerasa berat banget menjalani skripsi itu. Untuk tips-tipsnya, yang pertama, kalian tuh harus cari peminatan yang kalian sukai. Yang kedua, kalian mulai cari fenomena-fenomena atau isu-isu yang lagi hangat diperbincangkan yang ada di peminatan itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kalian mulai cari jurnal-jurnal yang mendukung. Dan tips yang terakhir menurutku adalah kalian harus quality time sama diri kalian sendiri biar kalian gak ngerasa stres dan juga pusing. Seperti itu. Baik, mengenai fenomena pembelajaran daring, pesan yang bisa kami sampaikan kepada adik-adik sekalian adalah yang pertama, ketika sudah berada pada titik jenuh, usahakan untuk beristirahat sejenak lalu menenangkan diri. Selanjutnya, bisa menggunakan mekanisme coping masing-masing ataupun bisa meminta dukungan, bantuan, serta memohon doa dari teman terdekat, kerabat, ataupun keluarga masing-masing. Kemudian setelah itu kembali mengingat bagaimana tujuan yang sudah disusun oleh adik-adik sehingga ada acuan untuk melanjutkan perjalanan yang sudah terhenti akibat beban yang terlalu berat tadi. Pertama saya itu belajar bagaimana memanajemen waktu antara mengerjakan tugas, kemudian istirahat juga gitu. Nah, di mana semua itu membuat saya menjadi lebih disiplin seperti itu. Terus saya juga belajar mengenai adanya kegiatan-kegiatan di PSIK yang lainnya, yang situ saya akan belajar untuk melatih skill, untuk juga melatih mental untuk lebih baik lagi. Jadi selama ini perawat sudah cukup inovatif ya, dari zaman Mesir kuno bahkan Rufaidah, dan sekarang di masa modern perawat itu selalu menyesuaikan dengan zaman. Nah, baik dari segi sosiokultural maupun sampai ke iptek. Nah, sudah cukup banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh perawat. Menurut saya yang berdasarkan relevan dengan beberapa kasus belakangan ini, sepertinya peran perawat harus kembali dihargai oleh masyarakat baik dan pemerintah. Maka perlu ada pengkajian ulang dan lanjutan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Perlu ada kajian bersama antara perawat dan pemerintahan. Pertama, ngerasa tertantang banget karena walaupun online, kegiatan kita seperti OSCE atau praktikum itu masih ada rasa deg-degannya. Kenapa? Karena kita juga takut karena nggak bisa jawab, ataupun karena kita bisa jawab tapi terbata-bata. Dan dari situ kita berimplikasi bahwa kita harus belajar lebih baik lagi agar kita mendapatkan nilai yang lebih memuaskan. Perawat tangguh, Bahagia. Pahlawan. Itu tuh Caringnya. Incredible. Hebat. Semangat. Inovatif. Adalah keluarga. Happy International Nurses Day. Happy International Nurses Day. Harapan saya di Hari Perawat Sedunia ini bahwa perawat mendapatkan perlindungan secara hukum dari instansi tempatnya bekerja maupun pemerintah. Dan juga saya berharap seluruh perawat di dunia mendapatkan kesejahteraannya, dan semoga dengan adanya peringatan Hari Perawat Sedunia ini menjadikan kita reminder sebagai mahasiswa keperawatan bahwasanya masa depan dunia keperawatan ini di tangan setiap mahasiswa keperawatan, sehingga kita tidak akan pernah melupakan sumpah yang sudah kita ucapkan dan kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat turun langsung ke lapangan dan ke masyarakat nanti.